Assalamualaikum, kali ini saya akan membuat roti sosis goreng crispy. Mari teman-teman kita lihat cara bikinnya. Nah, ini untuk bahan-bahannya saya menggunakan 200 gram tepung protein tinggi, saya menggunakan merek Cakra Kembar Emas. Kemudian ada 50 gram tepung protein sedang, saya menggunakan merek Segitiga Biru. Kemudian ada 35 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 buah kuning telur, 4 gram ragi instan, lalu ini ada 3 gram garam dan 1 gram baking powder. Lalu di sini ada 35 gram margarin. Kemudian ada air dingin dari kulkas kurang lebih 130 sampai 140 ml. Kemudian dalam wadah kita masukkan tepung protein tingginya tadi, kemudian tepung protein sedangnya, lalu gula pasir, susu bubuk, kemudian ragi instan. Jangan lupa kuning telurnya 1 buah, kemudian ini baking powder dan garamnya. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit. Ini saya nguleni menggunakan tangan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Untuk airnya, takarannya disesuaikan dengan tingkat kelembapan masing-masing tepungnya ya. Tidak harus saklek dengan yang sudah saya sebutkan tadi 130 sampai 140 itu patokannya ya. Berikan air sedikit demi sedikit biar tidak terjadi kelembekan dalam adonan. Kalau sudah kali seperti ini, saya akan memasukkan margarin 35 gram. Kemudian ini saya ulenin hingga kalis elastis. Nanti saya akan melanjutkan dengan menggunakan hand mixer ya teman-teman. Nah, ini saya mixer dengan kecepatan paling rendah terlebih dahulu, kemudian saya naikkan dengan kecepatan sedang lalu ke tinggi. Ini saya mixer kurang lebih 12 menit atau disesuaikan dengan masing-masing mixernya teman-teman di rumah. Nah, ini saya akan mixer hingga kalis elastis. Nah, ini sudah terlihat kalis elastis, tidak ada yang menempel di dalam wadahnya. Saya matikan mixernya, lalu saya akan tes window pan, yaitu membentangkan adonan ini tidak mudah sobek. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk menimbang. Kemudian saya akan menaburkan sedikit tepung pada meja saya. Kemudian saya akan membagi adonan ini menjadi masing-masing 50 gram. Kalau teman-teman nggak ada timbangan, disesuaikan dengan keinginan teman-teman saja membagi adonannya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan meronding adonan yang sudah saya timbang tadi. Saya di sini menggunakan tangan. Kalau teman-teman belum terbiasa meronding dengan menggunakan tangan, bisa menggunakan alas meja sebagai alas untuk meronding. Lakukan sampai selesai. Nah, seperti ini. Saya taruh di atas meja yang sudah saya taburi dengan sedikit tepung tadi. Nah, ini sudah siap untuk di proofing pertama kurang lebih 20 hingga 30 menit. Nah, di sini saya menggunakan sosis ini jumlahnya 9 ya. Kalau tidak ada sosis ini bisa menggunakan sosis yang lain. Nah, ini sudah mengembang kurang lebih 20 menit, lalu saya akan menggilasnya. Nah, seperti ini saya menggilas untuk menghilangkan udara yang terjebak di dalam adonan. Kemudian di sini saya akan melipatnya lalu membuat uliran memanjang seperti ini. Nah, ini nanti akan saya taruh di atas sosisnya. Usahakan melilitkannya
kencang, tidak bocor, sehingga waktu digoreng nanti tidak lepas kaitannya. Nah, ini seperti ini. Kalau teman-teman ingin membentuk dengan bentukan yang lain, silakan saja. Ini gampang sekali, lipat lalu membuat uliran panjang seperti ini, kemudian lilitkan di atas sosisnya. Nah, seperti itu saja. Ini nanti kurang lebih ada 9 buah roti sosis gorengnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, di sini saya menyiapkan tepung panir secukupnya, kemudian ini putih telur yang saya sudah kocok. Putih telur bisa diganti menggunakan air putih biasa. Ini caranya: masukkan adonan sosisnya ke dalam putih telur, kemudian ke tepung panir atau tepung rotinya tadi. Nah, seperti ini saja, simpel sekali kan? Masukkan ke dalam putih telur, kemudian masukkan ke tepung roti. Nah, seperti ini, siap deh membuat cemilan buat anak-anak yang enak. Nah, ini sudah siap semuanya. Saya akan proofing. Yang kedua, saya akan tutup. Ini saya kurang lebih 30 menit atau disesuaikan dengan suhu lingkungan teman-teman. Nah, ini sudah mengembang, kemudian siap untuk digoreng, tidak overproofing juga. Nah, ini saya memanaskan minyak secukupnya menggunakan api cenderung kecil biar nanti matangnya merata dan tidak mudah gosong untuk tepung rotinya, jadi matangnya merata sampai ke dalam. Kalau sudah di salah satu sisi kuning kecoklatan, nah, segera balik ya teman-teman. Nah, ini sudah matang, segera angkat dan tiriskan. Nanti saya menggunakan sambal botolan untuk menemani makan roti sosis goreng ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.